ulangi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan dari PPN yang sebelumnya ya. Terakhir kita sudah membahas mengenai faktur pajak ya. Jadi sekarang kita akan ke mekanisme ya, pengkreditan ya. Pengkreditan, pajak masukan, dan terkait dengan ini nantinya setelah ini adalah terkait dengan pemusatan PPN gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengkreditan pajak masukan. Nah, sebetulnya di pertemuan awal Ibu sudah singgung ya mengenai pengkreditan pajak masukan. Ingat kan ya? Kalau yang namanya pajak PPN itu pada saat pembayaran PPN ya, kita ada mekanisme harus mengkreditkan pajak masukan terlebih dahulu ya. Sepanjang memang ada faktur pajak masukan yang kita terima saat kita melaksanakan transaksi pembelian, ya kan? Faktur pajak masukan itu kan adanya kita terima ketika kita beli, ya. Kita melaksanakan transaksi pembelian misalnya salah satunya, itu kita nanti akan ada mendapatkan faktur pajak masukan sepanjang kita melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang memang PKP. Kan ya, sama-sama pengusaha kena pajak. Tapi kalau misalnya contohnya kita belinya bukan pada PKP, kita tidak akan mendapatkan faktur pajak masukan, kan ya? Karena syarat dari WP yang menerbitkan atau yang membuat faktur pajak itu, kemarin ya di sesi sebelumnya, itu adalah dia harus PKP syaratnya. Ya kan ya? Nah, jadi syaratnya memang harus PKP. Itu kan kemarin ya? Nah, syarat wajib PKP sendiri Anda juga sudah tahu ya bahwa ketika omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun, ya itu wajib untuk PKP. Tapi kalau yang di bawah 4,8 dia boleh milih ya, boleh mengajukan PKP atau mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Gitu kan ya kemarin ya. Itu kalau yang di bawah 4,8 omsetnya. Nah, sekarang bagaimana pengkreditan pajak masukan? Ya, kita lihat di sini ada mekanisme perhitungan atau penghitungan PPN yang nantinya akan ada kurang atau lebih dibayar. Ya, kan ya. PPN kan kalau kurang ya atau lebih atau LB ya, kalau kurang ya tentu saja kita sebagai wajib pajak setelah diperhitungkan ternyata kurang bayar, kita wajib bayar. Tapi kalau misalkan ternyata setelah diperhitungkan dengan pajak masukan ternyata kita posisinya lebih bayar, maka kita bisa melakukan restitusi salah satunya ya. Artinya kita bisa nanti mengajukan restitusi ke DJP, pengembalian ya, pengembalian pajak atas lebih bayar tadi, tentunya dengan beberapa proses yang nantinya akan kita lalui gitu ya. Lalu WP tersebut mengajukan untuk menjadi atau mengajukan menceklis di laporan PPN-nya itu akan mengajukan restitusi atau tidak melakukan restitusi tetapi mengkompensasikan kelebihannya itu di masa berikutnya ya, misalnya bulan Oktober 2022 kemarin PPN kita itu posisinya adalah lebih bayar 1 juta. Nah, ternyata di November ternyata kita kurang bayar 2 juta. Nah, yang 1 juta itu kita sudah ada simpenan dari yang bulan Oktober, sehingga yang November kita cukup bayar 2 juta dikurangi 1 juta. Itu ya, jadi dikompensasikan ke pembayaran masa berikutnya. Itu ya. Nah, di sini mekanisme penghitungan PPN yang kurang atau lebih bayar ini diatur khusus ya di pasal 9 ayat 3 dan 4 Undang-Undang PPN. Ya, di mana di sini PPN terutang ini didapatkan rumusnya ya sama dengan PK. PK ini pajak keluaran dikurangi dengan PM. Ya, PM ini adalah pajak masukan ya. Di pertemuan pertama Ibu juga sudah singgung mengenai konsep pemahaman mengenai perhitungan PPN ya kan Nur ya? Nah, itu salah satunya Ibu menyampaikan bagaimana treatment di dalam penghitungan PPN. Itu ya, seperti itu. Nah,
Jadi di sini ketika PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP ekspor BKP, BKPTB atau JKP ya. Nah, di sini PPN terutang yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP JKP pemanfaatan BKTP atau JKP dari luar daerah pabean ya. Jadi ini rumusnya. Misalnya PK-nya ada 1 juta, PM-nya ada 500. Berarti berapa PPN terutang yang kita bayarkan? Berarti 1 juta dikurangi 500. Nah, kalau misalnya diketahui ternyata PK-nya adalah 2 juta, PM-nya ternyata 3 juta. Ya, jadi kita banyak banget beli stok barang, otomatis faktur pajak masukannya akan semakin besar ya daripada penjualan, ya kan ya. Misalnya kita bulan ini tuh jualnya 5, tapi kita belinya 10, ya kan ya. Nah, berarti kita ada nih ya faktur pajak masukan dari 10 ya, sedangkan jualnya 5 kan ya. Nah, berarti di sini, misalnya dari PK ternyata PK-nya tadi kita jual 5 dengan nilai 5 juta. PM-nya 10 dengan nilai 10 juta. Nah, berarti 5 juta dikurangi 10 juta berarti adalah minus ya. Minus 5 juta. Nah, berarti posisinya adalah lebih bayar, ya kan? Lebih bayar 5 juta. Kenapa? Karena PK-nya lebih besar. Mohon maaf, PK-nya adalah lebih kecil ya daripada PM ya. Jadi kalau PK lebih besar daripada PM akan terjadi kurang bayar. Kalau PK lebih kecil daripada PM akan terjadi lebih bayar. Gitu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ke mekanisme PK PM ya. Anda bisa lihat di slide di sini bahwa mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan ini bisa digambarkan ya atau Ibu sampaikan dalam gambar seperti ini ya. Yang pertama sebetulnya ini di konsep pertama sudah kan ya Nur ya dan teman-teman. Jadi awalnya dari produsen begitu ya, kemudian produsen ini gitu ya adalah dia yang memproduksi ya kan ya kalau produsen itu. Kemudian ketika dia PKP kan ya pasti akan ada nilai tambah ya tadi PPN ya misalnya 11% gitu kan ya. Nah, jadi di sini akan ada PK dan PM ya. Kemudian dijual ke PKPB misalnya. Nah, otomatis nanti akan naik lagi kan harga jualnya ya. Dari produsen dijual 10 juta. Dari PKPA belinya 10 juta ke produsen. Tapi 10 jutanya kan sudah plus 11% ya. PKP A beli ke produsen sudah plus PPN. Misalnya 10 juta. PKPA jual ke PKPB nggak mungkin 10 juta. Ini kan contoh yang waktu di sesi pertama itu kan ya. Nah, misalnya dijual lagi dengan harga 15 juta. PKPB berarti beli ke A 15 juta plus 11%. Ya, jadi ada nilai tambahannya di sini. Nah, baru nanti dari total sekian PPN gitu ya, nanti ujungnya adalah ini di konsumen akhir kan ya. Karena di konsumen akhir ini dia nggak mungkin melakukan penjualan ya. Gitu kan karena dia mungkin membeli hanya untuk pemakaian dan lain sebagainya. Gitu kan ya, yang ini yang sesi pertama sebelum udah dijelasin kan Nur ya dan teman-teman ya. Nanti Anda bisa lihat lagi video yang pertama ya. Oke. Nah, di sini sebetulnya ini sudah ya mekanisme PKPM ilustrasi tapi ini dengan PPN 10% ya. Nanti Anda sesuaikan dengan PPN-nya itu adalah 11% ya mulai April 2022. Nah, jadi dari pabrikan kita asumsikan adalah A, harga jualnya adalah 10 juta. Maksudnya B, distributor beli ke pabrikan 10 juta. Nah, karena pabrikan ini ternyata tidak ada pajak masukan, maka PM-nya adalah 0. Pabrikan jual ke B, itu berarti pajak keluarannya
A, kan ya. Dari sisi B sebagai pajak masukan, ya kan ya. Jadi A jual ke B, berarti pajak keluarannya ini adalah 1 juta. 1 juta ini adalah 10% dikalikan 10 juta, ya kan? Nah, posisi A ini karena tidak ada pajak masukan, maka yang dia bayarkan ke negara itu adalah 1 juta, ya kan? 1 juta kan PK dikurangi PM ya, 1 juta dikurangi PM berarti 1 juta. Nah, kenapa Bu senilai PK-nya? Karena A ini sebagai pabrikan tidak ada pajak masukan. Sehingga yang disetor ke negara adalah 1 juta. Kemudian B menjual ke C, C ini retail ya. Dia naikkan nilai tambah 3 juta ya. Jadi dia jual dengan harga 13 juta. Kan nggak mungkin ya Nur dan teman-teman beli 10 dijual 10 kan nggak mungkin ya. Pasti ada nilai lebihnya ketika dia jual. Jadi dijualnya 13 juta. Nah, berarti di sini PK-nya B adalah 1.300.000 ya kan? 1.300.000 ini adalah 10% dikalikan 13 juta. Ya kan? 1.300.000. Nah, pada saat beli si B ini ke si A, dia punya pajak masukan 1 juta. Ya kan ya? Nah, jadi berapa PPN yang dia bayar? Kan PK dikurangi PM. PK-nya 1.300.000 dikurangi 1 juta, kurang bayarnya adalah 300.000, ya kan? Jadi si B sebagai distributor kurang bayarnya adalah 300.000, ya kan? Nah, di sini sudah ada mekanisme PKPM, ya, karena si B sebagai distributor ini itu ada pajak masukan dan ada pajak keluaran. Gitu ya. Nah, selanjutnya si B distributor ini jual ke C sebagai retail C-nya. Ya, jadi ketika si B ini ya menjual dengan harga 13 juta dari sisi B sebagai pajak keluarannya. Ya kan karena dia melakukan transaksi penjualan. Dari sisi C ketika dia beli ke B berarti sebagai pajak masukan, ya kan? Berarti C beli ke B kan pajak masukannya 1.300.000. Nah, ketika si C sebagai retail ngejual ke konsumen, dia juga nggak mungkin beli 13 dijual 13. Pasti dia akan menaikkan atau ada nilai tambah. Nah, dia menambahkan nilai tambah sebesar 2 juta. Sehingga harga jual retail ke konsumen dari C ke D, dia jual 15 juta. Nah, berarti di sini ada pajak masukan. Karena si C beli ke B, ini sama-sama PKP asumsinya ya, B PKP, C PKP, sehingga dia dapat pajak masukan. Nah, pajak masukannya berapa? 1.300.000, ya kan? Kemudian pajak keluarannya berapa? Nah, ini 10% dikalikan 15 juta. Kalau sekarang berarti 11% dikalikan 15 juta. Anda nanti tinggal sesuaikan saja ya tarifnya. Nah, sehingga di sini berapa PPN yang disetor oleh retail atau oleh C? Berarti PK dikurangi PM. 1.500.000 dikurangi 1.300.000. Berarti kurang bayarnya adalah 200.000. Nah, jadi disetor ke kas negara oleh C ini adalah 200.000. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu mekanisme PK dan PM. Ya, jadi ini boleh dikreditkan sepanjang masing-masing pembelinya PKP, penjualnya pun juga PKP. Karena apa? Karena yang bukan PKP, WPOP maupun badan itu tidak boleh membuat faktur pajak. Jadi kalau dia sudah PKP maka wajib hukumnya secara undang-undang PPN ya, undang-undang perpajakan untuk membuat faktur pajak. Itu ya. Nah, Anda semua sudah tahu ya seperti apa faktur pajak ya sekarang e-faktur yang sudah elektronik ya kan Nur dan teman-teman ya kemarin sudah dibahas di sesi yang sebelumnya. Nanti Anda bisa simak lagi videonya ya, video 1 dan seterusnya supaya Anda bisa memahami lagi dan Anda boleh buat catatan ya dari video yang disampaikan. Nah, jadi dari ilustrasi yang tadi Ibu sampaikan di sini, berapa jumlah total PPN yang masuk ke kas negara? Tentu saja sebesar tarif.
Nah, tarif ini nanti Anda sesuaikan ya, artinya kalau 11% ya Anda 11% saat menghitung, kalau 10% ya 10%. Ini contoh yang dengan tarif 10% ya. Jadi berarti tarif dikalikan harga pabrikan, ini harga pabrikan kan 10 juta ya, ditambah dengan nilai tambah yang ada. Ya kan ya, harga pabrik 10, nilai tambah 3 juta, ya kan ya, berarti kan PPN-nya 300, kan ya. Terus nilai tambah yang ketiga 2 juta, berarti PPN-nya 200. Jadi sebetulnya Anda bisa lihat di sini, PPN ini dikenakan dari nilai tambah, ya kan ya. Ini 10 juta, 1 juta ditambah 300, ditambah 200, gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi berarti 2 totalnya juta. sebetulnya PPN semuanya dari pabrikan sampai dengan retail itu adalah 1.500.000. 15. Kan ya. Nah, yang mana beban PPN tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Ya kan ya, Anda lihat di sini. Konsumen bayar 200.000 misalnya ya. Ini dia sudah tidak bisa mengkreditkan. Jadi udah mentok ya. Kan ini konsumen akhir. Kan ya. Nah, udah selesai. Nah, sebetulnya pada intinya ditanggung oleh konsumen kan? Ya, Anda lihat ini. Ya, 200.000. Gitu ya. Kalau ini kan di BC masih ada mekanisme pengkreditan pajak masukan. Kan ya, seperti itu. Anda lihat di sini. Kenapa ujungnya yang nanggung konsumen? Anda lihat total pajak keluarannya berapa di konsumen. Coba ada yang on kamera supaya videonya terlihat. Ya. Jadi Anda lihat harga 15 juta, PPN 10%, ini 1.500.000. Jadi yang menanggung ini sebetulnya konsumen. Ya kan ya? Karena konsumen dengan harga 15 juta, dia harus bayar plus PPN 1.500.000. Sehingga berapa harga jualnya? Nah, harga jualnya berarti di sini adalah 15 juta tambah 1.500.000 berapa? Berapa? 15 juta ditambah 1.500.000 berarti harga jualnya adalah 16.500.000. Kan ya, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Insyaallah, Bu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya yang nanggung konsumen, Anda bisa lihat harga jual 15 juta, 1.500.000 selesai di konsumen. Konsumen nggak bisa ngapa-ngapain ya karena dia apa namanya hanya statusnya sebagai pembeli saja, customer saja kan ya. Harusnya kan kalau nggak ada PPN harga jualnya 15 juta kan ya. Nah, karena ada PPN maka harga jualnya adalah 16.500.000. Seperti itu ya. Oke. Sekarang Anda lihat selanjutnya adalah terkait pajak masukan. Ya, nah pajak masukan di sini Anda bisa lihat, ini ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang tidak dapat dikreditkan, ya, yang tidak dapat dikreditkan itu di sini ada umum atau dianggap atau damage ya. Ini adalah umum di sini keseluruhan pajak masukan yang dapat dikreditkan menurut ketentuan undang-undang. Ini ya. Kemudian pajak masukan dapat dikreditkan dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari pajak keluaran. Ya. Nah, kemudian ada juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi, tidak semua pajak masukan yang ada itu bisa dikreditkan, walaupun sebetulnya ada mekanisme pengkreditan. Nah, PM yang tidak dapat dikreditkan itu seperti apa? Nah, ini PM atas pembelian atau perolehan tidak dapat dikreditkan oleh undang-undang. Ya. Kemudian besaran tertentu, PM dianggap telah dikreditkan tanpa perhitungan lagi oleh PKP. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita bahas PM dapat dikreditkan lebih detail.
Nah, ini ada di pasal 9 ya, pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian ada ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN. Nah, ini tentang peraturan perpajakan ya. Nah, yang dapat dikreditkan seperti apa? Tentunya yang pertama harus memenuhi syarat formal ya. Syarat formal ini diisi secara lengkap, jelas dan benar ya, sesuai dengan persyaratan pasal 13 ayat 5 dan 6 Undang-Undang PPN. Ya. Kemudian syarat material. Ini yang dapat dikreditkan ya. Syarat materialnya yang pertama ya, berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian belum dibebankan sebagai biaya dan belum diperiksa. Dan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi pajak masukan yang kita terima ini ada hubungannya ya dengan kegiatan usaha dari WP tersebut gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau sudah memenuhi syarat formal dan material ini, maka PM yang diterima WP tersebut itu dapat dikreditkan. Nah, di sini selanjutnya adalah PM dapat dikreditkan. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jadi masa diterbitkannya faktur pajak maksudnya ya. Kemudian bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP atau JKP namun dalam satu masa pajak tidak terdapat penyerahan atau ekspor, PM dalam masa tersebut dapat dikreditkan. Kemudian selain itu juga syarat selanjutnya PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Jadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Contohnya, Nur mendapatkan pajak masukan dari PTX ya karena ada transaksi pembelian itu adalah faktur pajak masukan bulan Oktober 2022. Ternyata di masa Oktober 2022, faktur pajak masukan yang diterima ini belum dikreditkan. Nah, boleh dikreditkan di masa berikutnya, misalnya di November 2022. Jadi batas akhirnya itu 3 bulan, berarti Oktober, November, Desember, ya kan ya, 1, 2, Januari berarti ya. Jadi pokoknya 3 bulan dari Oktober. Itu masih boleh dikreditkan. Ternyata kalau misalnya belum dikreditkan sampai Maret 2022 bagaimana Bu? Tidak bisa dikreditkan lagi ya karena sudah lewat dari ketentuan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bulan tadi Oktober, November ada yang ketinggalan belum dikreditkan. Terus di Desember belum juga. Nah, itu diberikan waktu sampai 3 bulan. Kemudian juga PM bagi PKP yang belum berproduksi dapat dikreditkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian masa pengkreditan. Tadi Ibu sudah sampaikan ya. Misalnya penyerahannya 25 Juli 2022. Nih ya, berarti faktur pajaknya itu tanggal 25 Juli 2022. Ini yang terkait tadi 3 bulan ya. Nah, berarti di sini 1, 2, 3. Ya. Ya Ines ya. Ya, jadi berarti paling akhir dapat dikreditkan pada SPT masa PPN bulan Oktober 2022 ya. Jadi kalau Juli belum sempat dikreditkan, boleh Agustus, boleh September dan terakhir boleh Oktober. Kalau November bagaimana? Sudah tidak bisa. Kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika pembeli baru menerima faktur pajak tertanggal 25 Juli pada bulan November 2021? Kan ya, bagaimana jika pembeli baru menerima faktur pajak tertanggal 25 Juli pada bulan Desember 2021? Inti-intinya sesuai aturan, batas akhirnya adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan dari masa atau diterbitkannya faktur pajak. Jadi ini dianggap tidak berlaku faktur pajaknya. Seperti itu ya, jadi tidak dapat menjadi pengurang PK gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi itu
PM yang dapat dikreditkan ya sekarang adalah yang tidak dapat dikreditkan. Nah, Anda bisa baca detil di pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, kemudian direvisi di Nomor 7 Tahun 2001 di Undang-Undang HPP tentunya ya. Nah, di sini yang tidak dapat dikreditkan yang pertama adalah perolehan BKP JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan hubungan usaha, si PM masukannya itu tidak bisa dikreditkan. Kemudian yang kedua, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, dan stasiun kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. Nah, ini juga tidak dapat dikreditkan. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen tertentu setara faktur pajak. Ada kan ya di awal Ibu sampaikan, ada dokumen faktur pajak yang disetarakan sebagai faktur pajak, misalnya invoice dan seterusnya. Nah, ini jika tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6, itu dia tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Kemudian perolehan BKP JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 dan 9 ya Undang-Undang PPN. Nah, ini juga tidak dapat dikreditkan. Nah, PKP yang dapat menggunakan mekanisme ini apabila memenuhi syarat tinggal untuk pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Ya, ada di PMK ya. PMK 74, PMK 03 2010. PKP yang dapat di sini ya. PKP yang dapat ini sebentar. Ya. Yang dapat menggunakan mekanisme ini. Ya. Dapat menggunakan mekanisme ini ketika memenuhi syarat yang pertama. Peredaran usaha dalam tahun buku, 2 tahun buku, atau tahun kalender bagi PKPOP pencatatan sebelumnya tidak melebihi 1,8 M untuk setiap 1 tahun buku atau wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini bisa terkait dengan penghitungan pengkreditan pajak masukan. Nanti Anda bisa baca di PMK-nya ini ya, PMK 74. Kemudian apabila peredaran usaha dalam 1 tahun buku melebihi 1,8, wajib beralih menggunakan mekanisme umum biasa PK dikurangi PM mulai pada masa pajak berikutnya setelah peredaran usaha melebihi 1,8. Nah, ini masih ada terkait dengan penghitungan pengkreditan pajak masukan di PMK 74, PKP harus menyampaikan ya, pemberitahuan tertulis paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT PPN masa pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman, misalnya tahun buku 2022 PKP sudah mulai mau menggunakan pedoman pengkreditan PM, berarti paling lambat 28 Februari 2022 sudah harus melakukan pemberitahuan ya. Jadi kalau dikukuhkannya pertama kali misalnya di bulan Mei 2022, berarti paling lambat 30 Juni 2022 PKP tersebut sudah harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan yang menggunakan pedoman berdasarkan PMK 74. PKP tetap memungut PPN ke konsumen ya sebesar berapa ya 11% ya dikalikan atau dari DPP. Nah, saat memperhitungkan berapa pajak terutang yang disetor ke kas negara untuk penyerahan BKP PM-nya itu 70% dikalikan PK. Ya, untuk penyerahan JKP, PM sama dengan 60% dikalikan PK. Gitu ya. Nah, PKP menggunakan demit PM PKP menyerahkan PKP dengan harga jual 1 juta misalnya. Berarti PKP memungut PPN 11% dari konsumen 110 ya, 1 juta dikali 11% 110. Dalam SPT masa 11 DM, PKP pengkreditan PM sebesar 70% dikalikan dengan 110 yaitu 77.000. Sehingga PPN terutangnya adalah 33.000 gitu ya. Jadi dari 110 dikurangi 77 ya, berarti 33. Nah, ini ya kalau yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
Itu ya, tetap tarifnya 10%, 11%, hanya mekanisme dia bagaimana dia menghitung tadi PM-nya. Ini selanjutnya nanti Anda bisa baca di PMK-nya ya lebih detailnya. Jadi untuk penggunaan pedoman ini adalah pilihan sebetulnya ya, pilihan. Nah, ini pengkreditan pajak masukan sebelum jadi PKP ya. Ya, jadi sebelum jadi PKP di sini misalnya 19 Januari 2018 pengusaha mendaftarkan NPWP. 23 Oktober 2019 pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. Karena apa? Karena telah menyerahkan BKP lebih dari 4,8. Maka kan wajib ya atau dia harus mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pada tanggal 15 Januari 2020, nah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat itu sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 2 November 2020, pajak masukan atas perolehan dan atau pemanfaatan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP menggunakan ini pendoman pengkreditan pajak masukan 80% dari PK. Jadi, kalau misalkan harusnya pengusaha kena pajaknya di Oktober 2019, ternyata baru dikukuhkan 15 Januari 2020, kan sudah lewat ya. Nah, tapi si PM-nya ini masih bisa dikreditkan, ya hanya sebesar 80% dari pajak keluaran. Itu ya, seperti itu. Nah, ini pengkreditan ya, pengkreditan PM sebelum jadi PKP. Ini tadi sudah ya sebetulnya ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca. Nah, ini selanjutnya pengkreditan PM sebelum jadi PKP. Ya, ini juga sudah. Nah, ini terkait dengan pengisian SPT ya, masa PPN 1111. Nanti Anda boleh download di Google terkait dengan form 1111 PPN ya, Excel-nya ya, nanti Anda bisa download sehingga pada saat praktek nanti kita sudah punya Excel-nya ya. Nanti Ibu akan mensimulasikan bagaimana perhitungan PPN dan pengisian SPT masa PPN ya. Anda tetap harus mendownload supaya Anda bisa mempraktekannya nanti ya. Nah, jadi di sini yang Ibu garis merah ini di poin 2A2 ini adalah ya untuk yang penyerahan dalam faktur pajak yang tidak digunggung. Berarti semua faktur pajak di sini yang tadi sudah dibuat dengan nomor seri dari DJP, nanti dia diinputnya di A2 ini ya. Kalau yang di nomor 2 ini penyerahan dalam negeri dalam faktur pajak yang digunggung ini adalah penyerahan yang retail. Yang PKP jualannya retail eceran, misalnya seperti supermarket A gitu ya, jualan barang retail langsung ke konsumen dan jumlahnya banyak banget ya, misalkan jual spare part kendaraan dan lain sebagainya. Ini yang retail gitu ya, eceran ini nanti tidak perlu membuat faktur pajak. Jadi ditotalkan saja sebulan transaksinya ada berapa ratus juta misalnya, nanti tinggal diinput di sini totalannya saja. Tapi pada saat lapor PPN-nya harus diupload ya untuk rincian daripada masing-masing transaksi. Itu ya, tapi di sini tidak perlu membuat e-faktur. Nah, di sini pajak masukan yang dilaporkan di 1111 AB bagian 3B Anda lihat hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, ini ketika WP tadi menggunakan ini ya, pedoman pengkreditan pajak masukan yang 80% dari pajak keluaran ya. Jadi disimpannya di 3 poin B3. Dimasukinnya di sini. Gitu ya, seperti itu. Nanti akan lebih paham dengan praktek ya. Jadi Ibu sampaikan dulu aturannya. Nah, ini adalah untuk pengisian SPT masa PPN 1111 DM ya. Formulirnya seperti ini. Jadi ada dua formulir. Ada 1111 DM dan ada 1111 saja. Ya, Anda boleh download nanti ya di Google ya supaya kita bisa praktek. Sudah ya. Jadi untuk pemusatan PPN nanti kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Jadi hari ini cukup
Itu yang Ibu sampaikan, khawatirnya nanti Anda terlalu banyak asupan materi ya, karena belum ke praktik. Jadi tugas Anda silakan Anda simak lagi nanti videonya, apa yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti Anda download ya formulir 1111 dan formulir PPN 1111 DM, tapi file Excel. Ya, jadi nanti ketika minggu depan kita praktik, Anda sudah bisa memahaminya. Gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan selain mendownload formulir, juga silakan Anda membuat resume ya. Anda silakan membuat resume ya tentang apa yang Ibu sampaikan dari sesi pertama dan sesi terakhir hari ini. Nanti kita ada sesi pertemuan untuk diskusi ya yang nantinya sebelum UTS. Kan ya? Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ini sudah habis ya Zoom-nya ya, karena Ibu mau ngajar lagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh Anda kirim di WA ya, seperti itu. Oke, itu saja Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.